Assalamualaikum teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih keuangan kontemporer tentang saham. Saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dalam suatu perusahaan. Pemilik saham, yang disebut pemegang saham, memiliki hak atas sebagian dari laba perusahaan dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahama yang berasal dari kata saham bentuk jamaknya asun atau sumah yang artinya bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam perusahaan dengan menyertakan modal tersebut. Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RMPS. Ada beberapa tipe saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham preferen biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan obligasi. Saham biasa hanya memiliki satu jenis, tetapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Investasi saham memiliki tujuan sebagai modal pertumbuhan, pendapatan dividen, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan tujuan keuangan investor. Periode investasi saham dapat bersikap jangka pendek trading atau jangka panjang. Jangka waktu investasi akan mempengaruhi strategi yang digunakan. Investasi saham yang melibatkan risiko fluktuasi harga dan imbal hasilnya dapat berupa pertumbuhan modal atau dividen. Pemegang saham memiliki hak untuk memilih dewan direksi, menerima dividen, dan berpartisipasi dalam pertemuan pemegang saham untuk mengambil keputusan perusahaan. Saham dalam perspektif fikih. Saham dalam perspektif fikih dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kepemilikan dalam ekonomi Islam. Dalam fikih, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan terkait dengan saham, yaitu 1. Larangan riba. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba, adalah sah. Namun jika perusahaan tersebut terlibat dalam praktik riba, maka sahamnya dianggap haram. Kedua, larangan bisnis haram saham. Dalam perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol, perjudian, atau produk babi juga harus dihindari. Ketiga, kepemilikan bagian dalam perusahaan. Saham memberi pemegangnya kepemilikan bagian dalam perusahaan. Oleh karena itu, mereka berbagi keuntungan dengan risiko perusahaan tersebut. Keempat, keberlanjutan investasi dalam saham harus mempertimbangkan prinsip ketidaksukaan dan etika lingkungan. Syirkah al-Musahamah. Syirkah al-Musahamah merupakan bentuk kemitraan di bidang keuangan dan bisnis Islam. Dalam jenis kemitraan ini, dua pihak atau lebih berkumpul untuk menginvestasikan modal dalam suatu usaha bisnis dan berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan rasio yang disepakati. Pemilik saham tidak bertanggung jawab melebihi modal yang disetor. Berbeda dengan mudharabah, syirkah al-musahamah, para mitra biasanya berbagi tanggung jawab modal dan manajemen secara setara. Bentuk kemitraan ini sering digunakan berbagai transaksi keuangan dan kegiatan dan perdagangan untuk memfasilitasi kerjasama dan pembagian keuntungan antara mitra. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, dalam literatur fikih, saham diambil dari kata musahamah yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Syirkah al-musahamah juga didefinisikan sebagai perkongsian dalam bentuk saham, pembagian keuntungan berdasarkan lembar saham yang disertakan dalam modal dan bukan karena keikutsertaan. Dengan demikian, syirkah al-musahamah merupakan konsep penting dalam keuangan Islam, terutama terkait dengan mekanisme investasi saham dan kemitraan dalam bentuk saham.
Dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan klaim atas pendapatan dan aset perusahaan. Saham terbagi menjadi saham biasa dan saham preferen, dan memiliki implikasi hukum serta keuangan yang kompleks, termasuk dalam konteks keuangan Islam. Sementara syirkah al-musahamah merupakan bentuk kemitraan dalam Islam di mana modal usaha diukur dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal. Syirkah al-musahamah juga dapat merujuk pada perserikatan dagang dalam bentuk jual beli sebagian modal perusahaan saham kepada masyarakat. Kedua konsep ini memiliki keterkaitan dalam konteks kepemilikan dan investasi dalam Islam, serta memiliki implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam praktek keuangan dan investasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga informasi tentang saham dan syirkah al-musahamah ini dapat bermanfaat bagi Anda dalam memahami konsep keuangan Islam.